Ya, teman-teman, hari ini tanggal 3 jam 18.17. Sebelum kita update punya rekan-rekan ya yang sering dibahas jam 8 seperti jam biasa jam 8 malam ya. Untuk updatean berarti harus stabil dulu ya, kayak ini masih sisa yang kemarin sebenarnya ada ISEA, HUMI, Laju, WSBK ya. Untuk UNVR mungkin nanti akan dibahas tersendiri. Terus apalagi Maya, Demas, MPPA ya. MBMA belum LK-nya belum keluar yang kuartal 2-nya. Mungkin nanti akan dibahas juga tersendiri MBMA ya. Terus ada kios, ada Naya sama FUTR ya. Nanti mungkin sejam 8 malam, kalau enggak jam 8 malam berarti ada bagian keduanya, takutnya kebanyakan dan kelamaan untuk pembahasannya. Baik. Ini bukan ajakan menjual dan membeli teman-teman, tapi ini adalah media untuk pembelajaran kita sama-sama ya. Jangan sampai kalian mempercayakan sepenuhnya terhadap analisa saya, karena analisa teman-teman akan lebih berharga daripada analisa orang lain gitu kan. Saya hanya membantu aja, siapa tahu analisa teman-teman ada yang kurang, kita tambahkan. Nah, kalau ada yang lebih ya simpan aja dulu, siapa tahu nanti berguna di kemudian hari. Baik, ini informasi dari teman-teman kita. Ada Bris, katanya Bris udah kuartal 2-nya udah keluarga udah keluar ya. Dan betul ya, kuartal 2-nya ada peningkatan ya, 1,68. Terus dari 2023 1,3, artinya kuartalnya bagus ya. Kita lihat revenue, ada peningkatan juga ya, dari 5,4 triliun ke 6,009 triliun ya, bagus berarti ya. Ini bisa dihitung harga fundamentalnya boleh nih ya. EPS-nya juga ada positif gitu kan, secara net income juga positif. Terus untuk sekarang PER-nya itu berada di 19, artinya kalau untuk investasi mungkin kurang murah gitu, kurang murah ya. Cuma karena ini emang emiten yang luar biasa gitu ya, jadi mungkin bisa lah untuk swing pendek malah gitu kan. Untuk jangka panjang mungkin bisanya nyicil lah gitu ya. Jangan sampai kalian beli set sekaligus, jangan. Kalau pernya masih segini jangan gitu ya. Lebih baik nyicil aja, ketika dia turun beli, ketika turun beli gitu, seperti itu ya. Ini juga masuk ke LQ45 ya. Ini LQ45 masuk ya. Terus untuk PBP-nya 2,87 mungkin agak terlalu mahal gitu ya, 2,87. Tapi kita akan buktikan apakah ini mahal atau tidak, kita hitung nanti berdasarkan harga wajarnya. Terus kita lihat untuk harga bukunya 903, DER-nya cenderung 0 ya, DER-nya ya. 0 ya. Terus ada dikit dah, mungkin ada dikit ya. ROI-nya 15, bagus nih ROI teman-teman ya. Bagus ROI-nya nih. Dan bagian dividen 18 perak ya, atau setara dengan 12,60% dari DPR-nya atau PE ratio-nya, atau dividennya 0,72 ya, kemarin tanggal 30 Mei. Untuk revenue-nya grow ya 9,56. Net income-nya 23%. Terus kita lihat cash-nya ada 4,6 triliun, equity-nya 4167 ya. Kita akan periksa bagaimana dengan balance sheet-nya. Balance sheet kita periksa sebentar ya. Kuartal 2 aja dulu ya. Nah, kalau yang positif gini sih enak sih periksanya teman-teman. Dari 2019 ya, kuartal 2-nya 5,5, 5,2 meningkat, 5,2 23 ke 26 bagus, 26 ke 35 bagus, 36 ke 41, artinya ini grow teman-teman ya. Wah, kalau kalian beli dari tahun 2019 ini udah lumayan gitu ya, disimpan aja gitu kan. belum terlambat, tenang aja, siapa tahu ini lagi murah gitu ya. Kita tunggu aja. PBP-nya dari 0,97, 0,5, 4,05, 2,8, 2,17, 2,9. Artinya pernah dijual di mahal ya tahun 2021 ya 4,05 waktu pandemi. Nah, terus menurun 2,08, 2,08, terus naik lagi 2,1, 2,90. Ya, artinya ada lah mungkin di angka 2 lah mungkin ya gitu. Tapi nanti kita lihat ya. Nah, di sini nih teman-teman, kita akan lihat di sini teman-teman. Lihat. Nah, di punda catnya. Nah, kita teman-teman ada yang nanyain ini pakai apa nih? Pakai PE ya. Nah, PE rumusnya PE, dan nih PE-nya ambil yang 3 tahun ya.
Kalau yang punya broker ini mungkin bisa lah gitu teman-teman, nanti analisa sendiri ya PE nya. Terus yang ambil yang 1 tahun ya buat opernya. Terus buat undernya ambil yang negatif 1 aja ya. Nah jadi kita satu lagi pakai PBP ya, PBP. Nah PBP nya ambil aja 1 lah gitu ya, yang 3 tahun aja, nanti buat perbandingan aja. Nah udah terbentuk. Untuk 1 tahunan kalian bisa lihat sendiri, ini dari harga tengahnya itu di 2100-an udah agak mahal ya. Sempat kemarin menyentuh 2800 ya. 3 tahun sama masih agak mahal juga ya. Amin. Kalau di antara mungkin di 2100 mungkin di situ dibilangnya murah ya, standar gitu ya, harganya standar lah gitu ya. Untuk 5 tahunan. Untuk 5 tahunan, nah untuk jangka panjangnya mungkin bisa teman-teman, karena di jangka panjangnya di harga pas di harga tengahnya ya. Kita untuk jangka panjang lagi, nah, masih di harga tengahnya, artinya ini masih murah, untuk bukan murah, di harga wajarnya di 2500 itu harga wajarnya. Mungkin nanti bisa ke atas, bisa ke harga 4 ribuan gitu kan. Ini aja udah pernah menyentuh 3600 waktu tahun 2021 gitu kan. Nah kita akan hitung nih berdasarkan harga wajar per itu berapa sih harga wajarnya gitu kan, untuk jangka panjangnya, jangka menengah lah, jangka menengah antara 1 tahunan sampai 3 tahunan ya. Oke langsung aja teman-teman ya. Di sini ada tengahnya itu di pernya itu 21.05 21.05 dikali 2105 dikali, kita butuh EPS. Nah EPS ini teman-teman, EPS ya 13606 136.06 ya, sama dengan berapa? Di harga 2800 ya. Jadi berdasarkan rumus per itu harga wajar itu 2800. Kalau sekarang harganya berapa? 2590, anggap aja 2600 ya. Masih ada kisaran antara berapa tuh, 2600, 200 poin lagi ya, 250 poin lagi ya. Nah satu lagi kita akan hitung berdasarkan PBP ya. Nah PBP nya kita hapus. Jadi tengah-tengahnya PBP nya itu di 2.54 nih ya, 2.54 tengahnya 2.54 dikali, kita cari harga buku. Harga bukunya itu 90336 nih, ini ya, yang ini nih. 90336 903.36 ya. Kita kasih sama dengan, kita enter. Berapa hasilnya berdasarkan PBP di 2294. Nah, kita tulis dulu sini ya. Ya yang kemarin kan. Nah, berarti sebenarnya nggak jauh-jauh amat ya. Kemarin 2835, 2864. Ini pernya 2294. 2294, cuma beda berapa poin aja. Nah, sekarang berarti dia nggak jauh-jauh beda amat gitu ya. Nah, kita akan tulis sebentar ya. Kita akan ngomongin dulu sebentar ya. Baik teman-teman, udah saya tulis ya kuartal 2 nih, harga wajarnya 2864, PBB-nya 2294. Artinya tidak terlalu jauh berbeda ya, hanya beda koma aja, beda 30 poin ya. Yang ini beda juga sekitar ya 30 poin juga, sama ya, kurang lebih 30 poin. Artinya bila mana EPS-nya tidak bertambah, istilahnya apa namanya, keuntungan ininya ini tidak bertambah, ya otomatis sebenarnya tidak jauh-jauh amat dari situ gitu kan. Untuk harga wajar kuartal 2-nya gitu kan. Ini aja kan belum menyentuh di harga 2673 aja belum kesentuh gitu kan ini. Pada sekarang kemarin itu waktu kita hitung tanggal 8 bulan 8, gimana ya? Nah, di area sini ya. Nah, area sini ternyata belum kesentuh ke 28, pinginnya kan ke berapa ini? Ke 2882 di sini nih, di si candle merah ini. Si kepala merah belum kesentuh ya. Kita targetkan waktu tanggal 29 aja. Saya nggak ganti lagi ini ya, biar dari situ. Malah sekarang cenderung ke bawah gitu kan, ke bawah, cenderung ke bawah.
Di sini juga terlihat jelas bahwa si bandar lokal jualan, si Foreign itu jualan juga, artinya kompak. Mereka jualan, bandar lokal sama Foreign itu jualan, maka dia akan ke bawah. Mudah-mudahan bisa menyentuh ke 2.200-nya ya. Berdasarkan harga wajar PBP, berarti mungkin ini mau ngikutin harga PBP. Jadi kalau berdasarkan PBP ini masih mahal, harga 2.500 ya. Cuman kalau kalian bisa ngikutin PER ini masih murah gitu kan, ada 300 poin lagi ya. 300 poin lagi ya. Mudah-mudahan sesuai dengan rencana, mungkin kalau mau ke bawahin ya mungkin akan ngikutin harga PBP-nya gitu kan di 2.200. Atau mungkin nanti akan ke 2.800 ke angka sini ya. Kalau saya kan masih targetnya masih di angka si kepala merah ini ya. Kenapa saya yakin akan ke sini? Ya keyakin aja si kepala merah kadang-kadang akan menjadi patokan buat saya. Jadi sekarang itu rentan harga beris itu tidak jauh-jauh aja, tidak jauh-jauh amat dari harga si kepala merah sama si gap ini nih. Ini kan ada gap juga teman-teman. Sini ada gap juga nih. Takutnya saya lupa ya. Sini ada gap 1, di sini gapnya 2 nih. Ya. Di 2250 ya. Mudah-mudahan kalau bisa menembus ini berarti udah di harga wajarnya berdasarkan PBP ya. Nah, kalau dia di bawah ke bawah lagi berarti udah murah di kedua belah pihak. Baik secara PER atau secara PBP udah murah banget kalau 1.900. Udah ambil cicil gitu kan, karena kita tidak tahu apakah dilongsorkan lagi atau tidak. Karena kalau berdasarkan harga wajar itu udah murah banget 1.900 gitu kan. Harga wajarnya itu 2.200 gitu kan, mungkin bisa ke 2.800 lagi gitu kan. Kalau menurut saya bagaimana ke depannya, ya mudah-mudahan sih ke depannya kalau secara candle kepala merah nih harusnya bisa melewati ini ya. Di sini kan ada kembar nih teman-teman, coba kalian lihat deh kembar ya. Di sini di 2740-nya kembar ya. Nah, kalau kembar gini biasanya emang harus diturunin dulu agak dalam gitu kan. Nah, nanti diangkatnya agak tinggi juga, ada sedikit gap gitu ya. Mudah-mudahan dia bisa menutup gapnya dulu ya. Nutup gapnya dulu, PR-nya udah terpenuhi, mungkin langsung bisa di atas secara candle ya. Karena apa? Di sini juga si bandar lokal ataupun si Foreign lagi jualan ya. Tapi tenang, ini istilahnya pengambilan juga bagus kok. Wajar ketika dia ngambil terus jualan, wajar ya. Di sini kan ngambil terus jualan ya wajar lah, mereka kan butuh duit juga. Nanti duitnya udah kekumpul, sedikit agak bawah mungkin bisa di up lagi ya. Target tetap di 2800-an ya. Kalau saya 2800-nya bukan berdasarkan harga wajar, tapi berdasarkan si kepala merah ini ya. Kalau kepala merah yang tertembus, kemungkinan bisa lanjut ke atas. Kalau dia meninggalkan gap kepala merah lagi, kemungkinan dia akan lanjut ke atas ya. Ini juga udah ngasih tahu dia akan ke arah 2700-an. Nah, sampai itu teman-teman ya. Jadi kesimpulannya hari ini adalah bahwa si beris ini sekarang fundamentalnya tidak jauh-jauh amat, ada peningkatan harga fundamentalnya. Kalau mau beli sekarang itu di atas harga PBP gitu kan, terlalu mahal. Tapi kalau berdasarkan PER maaf, masih murah. Bagaimana solusinya? Tunggu turun dulu karena ini udah si MA10 sama MA20-nya udah di atas candle. Biarkan dulu ke bawah dulu, mungkin mau menyentuh area supportnya ya, di area support ini nih. Area support istilahnya gap gitu ya, atau mau menuju ke MA200 ya ke sini. Mudah-mudahan ada pantulan di MA200 ya, mudah-mudahan, karena kalau menurut saya pantulan di MA200 adalah untuk menuntut PR yang di 2200-nya berdasarkan PBP. Mungkin buka arah situ dulu ya. Oke, tenang-tenang teman-teman, oke ya, segitu aja mungkin dulu ya. Nanti untuk WNPR dan yang lainnya akan kita bahas juga ya setelah jam 8 mungkin ya. Dimas juga nanti kita bahas deh. Untuk update-annya aja cuman ya, Dimas ya. Ciao ya.